Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya hari ini kita semangat semua ya, amin. Haleluya, kita memuji menyembah Tuhan bersama-sama di tempat ini. Kita mulai ibadah kita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, glory bagimu Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Bersama-sama katakan, sebab kau besar, haleluya. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau Tuhan, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Katakan, tiada seperti engkau Tuhan. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Saya udah jemaat Tuhan, sama-sama bangkit berdiri, katakan, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, oh, seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh Engkau Allah yang besar Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh berkumpul di rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan, nanti kami pulang kami akan memperoleh sesuatu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya juga 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kalau Engkau ada di tengah-tengah kami, sesuatu pasti terjadi Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk waktu yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Ampuni segala kesalahan kami Bapa. Apapun yang kami lakukan, perbuatan kami, perkataan kami, bahkan pikiran kami yang tidak kudus Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Sehingga kami boleh layak untuk masuk dalam ibadah-Mu yang kudus pada pagi hari ini.
Engkau beracara Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir dari ibadah ini Tuhan. Hanya nama-Mu saja yang kami tinggikan di tempat ini Tuhan. Tidak ada nama lain. Kami juga patahkan segala kuasa-kuasa yang bukan daripada-Mu Tuhan. Kami patahkan, kami perintahkan keluar dari tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau beracara secara bebas di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, beracaralah Tuhan. Terima kasih. Mari saudara kita berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Lebih lagi kita bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita sembah Allah kita yang hebat. Glory bagi-Mu Tuhan Yesus. Glory. Haleluya Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, amin, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Katakan bersama, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, amin, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, haleluya. Ku bersyukur Tuhan. Oh, terima kasih. Haleluya Tuhan Yesus. Katakan, banyak yang Kau perbuat Tuhan. Banyak yang Kau perbuat. Kita naikkan pujian ini dengan segenap hati. Rancangan indah-Mu terjadi. Bapa yang
buat kasih setiamu Tuhan. Kasih setia Di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Oh, ku bersyukur Tuhan. Yesus. Oh, glory. Yes, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Tak ada lembah gelap yang aku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah kelam, haleluya. Tak ada lembah kelam yang aku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar Tuhan, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Katakan Kaulah Yesus, haleluya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Jemaat sendiri katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Yes, ini pengakuan kami bersyukur Tuhan. Ya, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Bapa, ku bersyukur. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kita berikan kemuliaan paling meriah buat Tuhan Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Hati kami berlimpah dengan ucapan syukur. Glory, glory, haleluya. Yes, haleluya. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Yes. Kira lapata karala maya sikiara lapatamu. Haleluya. Oh, haleluya. Hati kami berlimpah dengan ucapan syukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, yes. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Hati kami berlimpah dengan ucapan syukur buat kasih setia Tuhan.
Haleluya. Haleluya, glory bagimu Tuhan Yesus. Kami mau buka hati kami Tuhan. Kami mau bersorak-sorai bersuka cita sebab Engkau sumber kekuatan kami. Yang siap bersorak-sorai berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yes, amin. Siap bersuka cita buat Tuhan Yesus. Haleluya. Toleh kanan kiri muka belakang saudara berikan senyuman yang paling manis pagi hari ini. Haleluya. Kita semangat ya sebab Tuhan sumber kekuatan kita. Haleluya. Tepuk tangan bersama-sama buat Tuhan. Yes. Ya. Hanya Kau milikku di surga. Yes. Tiada yang ku ingini di bumi. Hanya Kau, ya haleluya, tak ku andalkan kekuatanku, yes, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku. Kau milikku di surga, yeah. Haleluya. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya Allah sumber kuatku, yes, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Sekali lagi katakan Allah sumber kuatku, yes, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya Dia sumber kekuatan kita. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Glory bagi Yesus. Haleluya. Nggak ada yang jingkrak-jingkrak barusan kan? Saya mau ajak semuanya kita dangdut joget. Tadi nggak ada yang joget nih. Saya mau ada jogetan di sini. Amin. Saya pribadi saya nggak suka dangdut untuk lagu sekuler, tapi karena ini lagu rohani, saya cinta dangdut. Amin. Mainkan Jo. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman sabar dulu. Dalam dangdut nggak ada kesatuan, nggak ada. Yang ada kesatuan. Amin. Mainkan kita ya. Oh betapa indahnya
betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Lagi, oh betapa indahnya dan betapa eloknya. Om jangan malu, om joget om. Bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Urapan di kepala Harun yang mengalir ke rambutnya seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Dan sana telah diperintahkan Tuhan. Amin. Stop. Jogetnya nggak semangat kayaknya nih. Saya undang satu orang yang saya lihat. Engkau usia berapa, Kong? Berapa? Berapa usia, Kong? Widodo. Ya, Pak Widodo, Engkong Widodo, my brother. Usianya berapa, Kong? 78. 78, masa yang muda-muda kalah semuanya. Kapan, Kong, sama saya, Kong? Ajarin mereka jogetnya, Engkong. Awas. Yang nggak joget ikutin Kong bukan ada persepuluhan, perseratusan. Urapan di kepala Harun. Yang ikutin gerakannya Kong. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya urapan di kepala Harun. Ke Bukit Sion, kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Beri tepuk tangan dulu untuk my brother di 76 loh. 76 tahun kan. Kekuatan di hidupku ku dapat di dalammu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Sama-sama kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku ku dapat hanya dalam Yesus. Ku dapat di dalammu. Kau teguhkanku, kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah.
Dan sepenuh hati jemaat saja nyanyikan kekuatan. Kekuatan. Amin. Ini doa kami Tuhan. Ini pengakuan kami Yesus. Amin, amin, amin. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Firman-Mu tidak pernah berubah, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya. Kami tetap meyakini akan kebenaran-Mu Tuhan. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya kuasa-Mu tidak pernah tertandingi oleh apapun. Kami percaya pagi hari ini sungguh hati kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Biarlah setiap puji-pujian yang dikumandangkan itu menjadi dupa yang harum menyenangkan hati-Mu. Pada hari pagi ini Tuhan kami mau Tuhan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan dan berkata-katalah Tuhan dengan bahasa yang sederhana. Bahasa yang simple ya Tuhan, supaya kami dapat menangkap apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah Tuhan. Demi nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan, salam. Kata orang Malaysia bilang tak elok kalau enggak saling kenal dulu ya. Nama saya Pastor Leonardo Gultom. Dari namanya sudah tahu produknya, tahunya dari mana kan? Iya. Kalau saudara sulit mengatakan gultom, namanya gula tomat. Nah, kalau gula tomat berarti gultom. Ada sebangsa dan setanah air dengan saya di sini? Ada sebangsa dan setanah air? Oh puji Tuhan. Ya. Saya adalah gembala di GBI Gihon, Rayon 12. Gembala rayon kami namanya Dr. Gede Widiada, orang asli Bali, Singaraja. Dan kami diutus ke ke Denpasar. Nah, kami sekarang beralamat gereja kami ada di Tukat Badung 15. Tadinya di Tukat Badung Utama nomor 20. Ya. Tapi karena pemiliknya menaikkan kontraknya dari 85 juta setahun, masa-masa ini masa-masa sulit malah dinaikkan 2 kali lipat, 150 juta. Sehingga kami harus mencari tempat yang lain. Nah, sekarang kami ada di Tukak Badung 15. Nah, gereja kami ada cabangnya 2 di Tabanan 1 yang digembalakan oleh Pak Jonathan Waruhu. Ya, yang kedua adalah Pak Dongan Pak Pahan yang ada di Singaraja. Kami sudah berada di Bali ini 7 tahun lamanya. Nah, basic saya tadinya seorang dosen di Jakarta.
yaitu di Setialan, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Lembaga Administrasi Negara. Jadi seluruh aparatur negara itu kuliah di sana, hanya karena panggilan Tuhan, saya kembali mengembalakan. Kembali diutus menjadi misi. Nah saudara-saudara, saya juga mengucapkan terima kasih buat hambanya, Bapak Ibu Gembala tempat ini dan seluruh staf pengembalaan. Terima kasih kalau waktu hari ini saya dipercayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tema kami dalam Pak Niko itu, tema besarnya adalah tahun ini adalah tahun paradigma yang baru. Tema besar kami seluruh di bawah Pak Niko itu adalah paradigma yang baru. Nah, bagaimana kita mencapai pada tujuan paradigma yang baru? Biasanya mindset kita harus berubah, keadaan kita berubah. Ya, sekarang kita harus diperhadapkan dengan situasi kondisi, yaitu di mana kita harus ibadah namanya hybrid, yaitu online dan onsite. Ya. Seolah-olah bahwa dunia sekarang membawa kita bahwa gedung yang besar itu tidak menjadi jaminan untuk mencari Tuhan. Tetapi Tuhan ingin kembalikan kepada porsi yang benar, yaitu membawa semua umatnya kembali ke dalam keserupaan dengan Kristus. Katakan keserupaan dengan Kristus. Dia ingin mengembalikan citra Allah yang hilang itu di tengah-tengah hidup kita dan di tengah-tengah gerejanya. Nah saudara-saudara yang kasih nama Tuhan, mari kita akan bersama-sama melihat. Karena basic saya adalah seorang dosen, pengajar tadinya, maka tidak jauh-jauh. Khotbah saya pasti mengajar. Mari kita buka bersama-sama 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-6. Ayat yang pertama sampai yang ke-7. 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-6. Ayat yang pertama sampai yang ke-7. Oh ya, tadi saya lupa memperkenalkan juga, sembari saudara buka, istri saya orang Cina, Chinese, marganya Liao. Ya, Esther Liana Liao, orang Jogja. Dulu mengembalakan di Malaysia, di bawah Pak Johanan Doyo. Nah saya waktu itu sebelum dapat dia, ya, saya diundang menjadi tim pengajar dan juga pengkhotbahnya mereka. Ya, ternyata menikah itu enggak gampang ya, tidak segampang membalik tangan ya. Membangun rumah tangga katanya tidak segampang membangun tangga rumah. Ya kan? Benar ya? Membangun rumah tangga itu tidak segampang membangun tangga rumah. Ada istilah dalam bahasa Ibrani begini, ada kata syah dan yim. Kalau kita berbicara syah itu artinya api, yim itu air. Kalau 2 kata ini dipisahkan maka artinya adalah api dan air, syah dan yim. Tapi kalau saya tambahkan dalam bahasa Ibrani itu kata ma, maka kalimat itu akan menjadi satu namanya syah ma yim. Artinya menjadi satu kata disebut dengan sorga. Jadi kalau saudara mau tahu sorga, menikahlah. Nanti sesudah kamu menikah, baru kamu temukan apakah air di dalamnya atau api di dalamnya. Ya kan? Kadang-kadang pertengkaran bisa terjadi karena apa? Asumsi. Makanya hilangkan asumsi. Misalnya gini, hambanya Pak Ancen misalnya pergi nih pelayanan. Pak, ya, Bapak pulang jam berapa? Oh, Mas, agak malam, jam 11 malam karena ada ngomong-ngomong sama hamba Tuhan. Oh gitu, ya sudah. Lalu tiba-tiba istrinya berpikir, ibu gembala berpikir, paling-paling papa sudah makan di sana. Udah malam, ya kan gitu. Lalu Pak Ancen berpikir, pasti istri saya sudah masak. Waktu pulang, Ma, aku mau makan. Saya pikir, ini nih, Bapak sudah makan. Saya pikir gimana? Saya pikir juga Mama sudah masak. Makanya saya nggak makan. Cekcok Bapak Ibu. Berantem hanya gara-gara asumsi. Makanya kalau saya mengkonseling orang menikah Bapak Ibu, saya tanya, mengapa keinginanmu untuk menikah? Dia bilang bahagia. Enggak bisa Bapak Ibu. Menikah itu bukan untuk bahagia Bapak Ibu. Kalau itu menjadi fokusmu, maka pada waktu kamu tidak sampai pada titik itu, kau bilang kamu akan berpisah. Makanya dalam khotbah-khotbah saya ada 5 prinsip dalam membangun keluarga yang ideal. Yang pertama adalah kalau saudara ingin menikah, pertama harus didasari kata cinta. Katakan cinta. Cinta dulu.
Harus cinta Bapak Ibu. Saya pernah konseling seorang menikah bubar Bapak Ibu. Bubar dia. Dia bilang begini, maaf ya kita udah dewasa semua ya. Saya nggak mau teologi-teologian gitu. Lalu saya bilang gini, Pak Gultom, ini pasangan saya cowok ini baik sekali. Sudah 3 tahun saya bersama dia. Dia orangnya ramah, baik sekali. Saya tidak pernah dicium, saya tidak dipeluk, tidak pernah apain gitu. Lalu saya bilang, Dek, apakah menurut kamu baik itu seperti itu? Pernah nggak kau berpikir bahwa laki-laki yang akan kau menikahi ini normal apa enggak? Iya kan? Ini normal enggak gitu. Lalu saya bilang, maaf ini, sekali lagi maaf gitu. Saya bilang, ini enggak normal ini kalau begini. Jadi pertama-tama memang pernikahan itu harus didasari oleh cinta dulu. Yang kedua komunikasinya gimana. Baru keseimbangannya gimana. Kesepakatannya gimana. Baru berumah tangga itu ingat. Adalah proses pendewasaan dirimu. Jangan merasa kau masih lajang. Kau keluar masuk pintu rumah seolah-olah kamu gak punya istri. Kamu sudah punya istri, sudah punya pasangan dan suami. Tidak semena-mena kau harus pergi. Makanya berumah tangga itu adalah masuk kepada tahap namanya pendewasaan. Amin. Jadi hari ini kita baca firman Tuhan. Dikatakan firman Tuhan pada suatu hari berkatalah rombongan Nabi kepada Elisa. Cobalah lihat tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil 1 balok dari sana supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami. Jawab Elisa, pergilah. Lalu berkatalah seorang, silakan ikutlah dengan hamba-hambamu ini. Jawabnya, baik aku akan ikut. Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, hai tuanku, itu barang pinjaman. Tetapi berkatalah abdi Allah lalu kata abdi Allah, kemana jatuhnya? Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana. Maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Jadi untuk masuk kepada dalam era namanya paradigma yang baru Bapak Ibu. Ini tema saya hari ini. Melalui kebenaran firman Tuhan ini. Saudara-saudara, kebiasaan orang perjanjian lama, orang-orang perjanjian lama, jika kalau ada masalah, dia datang kepada hamba Tuhan. Itu sudah ciri khas mereka. Setiap ada persoalan di tengah-tengah mereka, selalu mereka datang kepada hamba Tuhan mencari solusinya. Beda zaman sekarang. Misalnya ada orang Kristen punya di tempat ini 2M. Ya. Kalau dia mau bikin usaha idealnya harusnya tanya pendeta, Pak Pendeta, coba tolong doakan saya mau buka usaha ini. Kira-kira Tuhan berkenan atau tidak gitu. Zaman sekarang kan enggak kan? Ya toh, boro-boro tanya pendeta, tanya Tuhan, tanya pendeta pun kagak. Tapi kalau giliran bangkrut, panggil pendeta. Ya kan? Giliran kita susah, panggil pendeta. Makanya pendeta itu tugasnya lebih berat daripada orang tuamu. Kamu dilahirkan dari tengah-tengah keluarga, tapi dia tidak pernah mengurusi kamu sampai mati. Tapi pendeta itu, sampai dari kamu lahir, sampai mati, pendeta urusannya, tugasnya itu Bapak Ibu. Berat Bapak Ibu. Jadi saudara kasih nama Tuhan sudah kebiasaan. Ada sekelompok orang dalam cerita ini, firman Tuhan ini katakan segerombolan orang itu ada 50 orang. Termasuk salah satu janda hamba Tuhan ikut. Ada persoalan mereka. Persoalannya adalah tempat tinggal mereka sudah begitu sesak. Itu persoalan mereka. Lalu membawa persoalan ini kepada hamba Tuhan. Bukan sendiri-sendiri. Makanya supaya kita masuk di tahun 2022 ini dengan paradigma yang baru. Yang pertama kita harus memiliki namanya unity, kebersamaan. Katakan amin. Unity. Ada masalah? Iya. Makanya selalu saya gambarkan Bapak Ibu. Selalu saya gambarkan
Kita ini di dalam Tuhan itu gini, kita ini bukan orang benar. Sekali lagi ya, kita ini bukan orang benar, lalu ini ya trek kebenaran. Misalnya ini trek kebenaran. Kita bukan orang yang benar, tapi di justification oleh Allah dibenarkan, lalu kita dimasukkan di dalam namanya trek kebenaran itu. Lalu kita berjalan menghidupi iman itu. Jatuh iya, berdarah-darah iya. Tapi berapa kali pun orang percaya jatuh, dia tidak akan sampai tergeletak. Karena apa? Karena tangan Tuhan yang menopang. Lalu kedua, kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. Standarnya tinggi. Jadi kekudusan kita harus seperti Tuhan kudus. Nggak mungkin. Nah ini track kekudusan. Sudah dibenarkan di justification, baru namanya di sanctification. Disucikan. Kalau kita masukkan di dalam kesucian. Jadi kita orang yang nggak suci, disucikan, dimasukkan di sini. Track kesucian. Kita berjalan, iman. Jatuh, iya. Berdarah, iya. Persoalan ada, iya. Tapi berapa kali pun orang percaya jatuh, dia tidak sampai tergeletak. Karena tangan Tuhan yang menopang. Yang kedua adalah kalau saudara baca dalam Yohanes pasal 15, akulah pohon anggur yang benar, kamulah carang-carangnya. Kadang-kadang ikut Tuhan itu kadang-kadang lurus. Lagi on, lurus semangat. Mungkin lagi dapat berkat banyak ya. Ini lurus dia. Ya kan? Benar ya? Hidupnya lurus, dikit-dikit Tuhan, ya kan gitu. Sampai-sampai ada di Facebook itu aneh, ada seorang wanita gini. Tuhan, bersihkanlah pikiranku ini dari hal-hal yang kotor. Saya bilang, Dek, tempatkanlah Tuhan di tempat yang kudus, yang semestinya. Kamu pikir Tuhan itu vacuum cleaner? Bersih-bersih pikiranmu? Harusnya kamu berdoa begini, Tuhan beri aku kemampuan untuk membersihkan pikiranku yang kotor ini. Jangan kau suruh Tuhan membersihkan pikiranmu yang kotor. Tuhan itu bukan vacuum cleaner. Lurus. Tapi kadang-kadang gak bisa terelakkan. Iman itu kadang-kadang nyamping Bapak Ibu. Tubuhnya nyamping. Kadang-kadang bukan nyamping, malah ke bawah. Tapi percaya gak kalau dia melekat, dia pasti berbuah. Amin. Artinya apa? Selalu ada pembelaan Tuhan kepada orang yang selalu melekatkan hatinya kepada Allah. Dia akan berbuah kalau dia melekat kepada Tuhan. Kecuali jika kau keluar dari tracknya Allah. Nah, itu kau binasa Bapak Ibu. Nah saudara-saudara yang kasih nama Tuhan. Dalam firman Tuhan ini ada sekelompok orang datang kepada Elisa. Menyampaikan persoalannya. Supaya kalau ini nggak dipecahkan masalahnya, dicari solusi, bahaya. Tapi memecahkannya mereka datang bersama-sama. Jadi tidak ada persoalan menurut saya kalau selama kita bersama-sama, maka roh perpecahan itu tidak akan pernah terjadi. Amin. Baru-baru ini kami digoncang Bapak Ibu. Gereja kami digoncang. Sebelum masuk tahun Corona tahun 2020 Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ada orang-orang yang memberontak di gereja. Yang kemudian tadinya kami itu disuplai, katakanlah operasional dibantu dari rayon. Dan hari itu sebelum Corona itu Pak, itu kami disemi otonomkan. Artinya gedung dibantu separuh dan dibantu oleh rayon, tapi untuk operasional tidak lagi. Gitu. Kami iakan, kami beriman. Sesudah itu terjadi pemberontakan jemaat, keluar. Banyak mereka berontak. Lalu sesudah itu tidak ada lagi ibadah, Corona. Pendapatan gereja enggak ada. Tapi hanya dua perkataan saya kepada Tuhan, saya sampaikan kepada Tuhan, Tuhan belalah firman-Mu, belalah gerejamu. Tapi tahukah saudara, ketika kita mau bersama-sama menyelesaikannya, suami, istri, gembala bersama-sama dengan tim yang ada, sekarang Bapak Ibu terjadi kegerakan besar di gereja kita. Tuhan tambahkan 2 kali lipat dari yang hilang itu Bapak Ibu. Amin. Tuhan ganti semuanya. Bahkan selama Corona sampai hari ini baru 3 kali kami tidak memberi sembako kepada jemaat. Kadang-kadang sebulan 2 kali kami berikan sembako. Kadang-kadang sekali sebulan pasti kami kasih sembako. Dari mana uangnya? Kami juga nggak tahu. Tapi kami bilang Tuhan belalah gerejamu. Ada saja yang Tuhan kerjakan. Dan sampai hari ini.
Nah, saudara-saudara yang kasih nama Tuhan, sebelum saya kembali kepada ini, makanya Bapak Ibu tidak ada persoalan yang tidak bisa selesai kalau kita unity. Katakan unity. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tanya, apa sih menjadi kesukaanmu sebagai hamba Tuhan? Hanya 4 yang ku minta dari Tuhan. Hanya ini 4 ini ku minta dari Tuhan. Yang pertama, aku rindu jemaat yang kulayani itu, yang kugembalakan, diberkati oleh Tuhan, berkemenangan dalam setiap pergumulannya, kuat dalam pengajaran firman, dan mereka tertanam. Hanya itu yang ku minta dari Tuhan. Sesudah itu panggillah saya. Kalau Tuhan kasih jemaat besar, gedung yang besar, itu semua karena anugerah saja. Amin. Tapi kalau ditanya, saya rindu jemaat diberkati, saya rindu jemaat yang saya layani adalah mereka berkemenangan dalam setiap pergumulannya, yang kemudian mereka kuat dalam pengajaran firman Tuhan dan tertanam. Hanya ini yang ku minta dari Tuhan. Nah, saudara-saudara kasih nama Tuhan, ketika kami bersama-sama menyelesaikannya, kami kumpulkan semua tim, membawa persoalan ini kepada Tuhan, Tuhan melakukan bagiannya. Jadi yang pertama adalah untuk kita masuk pada paradigma yang baru. Kalau ada persoalan, mari kita bersama-sama. Mari kita tetap unity di dalamnya. Amin. Amin. Yang kedua Bapak Ibu. Nah, kalau saudara simak tadi, dari pembacaan firman Tuhan ini, lalu katanya adalah seorang pergi menebang kayu mereka ke hutan, ke sungai Yordan, lalu ada seorang menebang kayu dengan kapak, lalu mata kapaknya jatuh. Lalu orang ini berteriak-teriak. Sekarang saya mau tanya, mengapa orang ini berteriak-teriak? Anda simak tadi bacaannya? Mengapa orang ini berteriak-teriak? Karena barang itu katanya barang pinjaman. Sesudah saya amati, saya gali kembali, ternyata tidak hanya sekedar barang pinjaman Bapak Ibu. Saya contohkan begini, misalnya Pak Ancen hamba Tuhan, gembala di sini. Anggaplah Bapak sekarang posisikan di padang gurun. Ya, padang gurun Bapak ya. Lalu kemudian tak kasih aqua segitu atau emas segitu. Mana Bapak pilih? Mana harus Bapak pilih? Aqua. Kenapa? Karena barang itu sangat dibutuhkan, sangat berharga dan bernilai. Kayak begitu. Jadi mata kapak itu tidak hanya sekedar pinjaman, tapi mata kapak itu sangat berharga, bernilai dan berguna. Apa gunanya saudara ke hutan, lalu tiba-tiba saudara menebang kayu, tapi nggak ada mata kapaknya. Saudara bawa silet, bisa tumbang nggak? Kayunya bisa ambruk nggak? Bisa. Sampai Tuhan Yesus datang. Artinya mata kapak itu adalah sangat dibutuhkan. Berharga. Punya nilai. Itu pun jatuh. Saya nggak tahu ketika corona ini datang menghempas kehidupan kita. Mungkin ada sesuatu yang berharga di dalam hidup kita terhempas. Bisnis kita habis. Usaha kita ambruk. Kita di PHK dari pekerjaan. Jerit, Tuhan kenapa begini? Karena ada sesuatu yang bernilai itu jatuh. Engkau berteriak, Tuhan kenapa begini? Aku sudah meninggalkan kejahatanku dariku Tuhan. Tapi kenapa begini? Corona melontah-lantahkan semuanya. Sampai pada titik nol, kita tak berdaya. Saudara-saudara, saya kasih gambaran begini. Saudara pernah makan, lagi lapar-laparnya makan di warung, lalu tiba-tiba ada seorang pengamen yang suaranya cemplong. Tahu cemplong? Ya kan? Ya gitu. Waktu saudara makan, saudara tidak akan selera. Betul ya? Lalu saudara dengan cepat mengerogoh 2.000 perak. Nah, kasihkan. Ada pergi. Mengganggu saja kamu. Kan begitu toh? Tapi kalau saudara tiba-tiba ada lagi lapar-laparnya, seorang penyanyi datang. Separuh napasku, ku berikan hanya untukmu. Itu lagu bohong ya, jangan nyanyikan tuh. Bohong gitu. Nyanyi begitu, mendengar begitu. Tadinya saudara lapar, jadi lahap makannya kan. Saudara biarkan nggak? Saudara tahan nggak? Tahan dulu gitu, sampai dia
lagu itu selesai. Saya percaya Bapak Ibu, saudara tidak akan sungkan-sungkan kasih 50.000 atau 100.000 kepada orang itu. Betul ya? Betul. Ketika corona datang ini, kau menangis di depan Tuhan. Tuhan, kenapa begini? Sengaja Tuhan tahan kau di hadiratnya. Gampang Tuhan melepaskan dan memberikan kau jawaban dari setiap pergumulanmu. Betul? Tapi Tuhan ketika kau menangis ditahan Tuhan, engkau di hadiratnya. Dia bilang gini, ini loh yang kutunggu selama ini. Tangisan dan air matamu ini loh. Ini aku rindukan selama ini. Kemana saja kamu? Tuhan sengaja menahanmu dalam hadiratnya. Kamu ditahannya. Teruslah menangis. Teruslah meratap. Kau sengaja ditahannya. Kalau kau taat di dalam itu, maka pintu sorga itu akan terbuka kepadamu. Memberkati kamu. Engkau sedang menjerit. Sama seperti orang ini Bapak Ibu, bukan hanya barang itu sekedar barang pinjaman. Tetapi barang itu sangat dibutuhkan pada waktu itu. Dan berharga, bernilai. Itu pun jatuh. Saya nggak tahu akhir-akhir ini di antara jemaat, engkau sedang mengalami apa. Mungkin engkau sudah mencintai pacarmu. Sekian tahun, tiba-tiba dia tinggalkan kamu. Dia tertarik kepada wanita lain. Saya mau beritahukan kepada anak muda yang belum menikah. Kalau kau pacaran, ingat baik-baik. Kalau laki-laki yang kau cintai itu menjauhkan kau dari Tuhan, tinggalkan itu. 2 syarat di gereja kita. Pemuda remaja ini sudah menjadi apa? Hukum di gereja kita. Siapapun remaja pemuda kita yang punya pacar, dia wajib harus melangkahi 2 hal ini. Perkenalkan dengan gembalamu, perkenalkan dengan orang tuamu. Kalau kepada gembalamu saya dia nggak berani, kau sudah tahu dapat menyimpulkan laki-laki seperti apa itu. Selesai. Jangan terpesona kamu dikatakan begini. Lautan api akan kuseberangi, Dek. Kopi panas aja masih kau tiup. Boro-boro lautan api kau seberangin. Gunung akan kudaki, lautan akan kuseberangi. Harusnya kamu ngomong begini. Gereja kenapa dilewati, Bang? Harusnya gitu. Jangan terpesona dengan semua itu. Bapak Ibu, dengan adanya corona akhir-akhir ini, semua sendi kehidupan kita. Tujuannya Tuhan bukan itu. Tujuannya Tuhan adalah untuk mengembalikan kita kepada konsep semula. Saya melihat Bapak Ibu, ada banyak sekarang gereja sedang mendirikan menara Babelnya. Tanpa menyentuh, gereja menyentuh kepada masyarakat sosial di sana. Mereka hanya hidup dengan dirinya sendiri. Tuhan izinkan corona ini supaya kita keluar dari zona nyaman itu. Menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Jadi saudara sama Tuhan. Jadi kalau saudara amat-amati baca barang ini bukan hanya sekedar barang pinjaman. Tapi dia berharga. Sangat dibutuhkan. Dia menjerit. Berteriak. Suatu ketika Bapak Ibu saya pada usia 9 tahun anak kami dipanggil Tuhan karena kanker otak ganas kepalanya. Sebenarnya bukan anak saya, tapi anak adik saya yang nomor 2. Cuma karena dia dulu kuliah di Korea, makanya istrinya kuliah dengan saya di Solo. Jadi sebelum dia selesai wisuda, dia dinikahi dulu, ya kan? Lalu tiba-tiba sambil kuliah, tapi dia hamil. Nah, dikira orang dulu itu istri saya, padahal bukan istri adik saya, karena kami satu kuliah di Solo, di Inteos. Sampai 1 minggu sebelum itu baru suaminya datang, lahirlah anaknya. 1 bulan kemudian suaminya pergi lagi ke Korea. Nah, jadi yang besarkan anak ini saya. Jadi begitu dekatnya sama saya. Ya, sampai pindah ke Jakarta waktu itu kami dari Solo pindah ke Jakarta hanya gara-gara anakku ini aku pindah pelayanan di Jakarta. Saudara tahu dia divonis Tuhan kanker otak Bapak Ibu. Waktu itu kalau dia hidup hari ini berarti dia skripsi lah hari, udah selesai sarjana lah anak kami ini, putri kami ini. Dulu kena 3M Bapak Ibu. Kami menangis. Tuhan kenapa begini? Kami menjerit. Karena ada sesuatu yang hilang, terampas. Oleh karena anak kami penyakit kanker. Kami tidak punya uang. Lalu tiba-tiba dengan iman kami, adik saya bawa dia di Singapura.
Dan kemudian dokter ahli otak seluruh dunia, rumah sakit dunia didatangkan, datang dengan sendirinya itu karena di share di apa namanya di dunia maya gitu kan, sehingga ada dokter-dokter membaca itu lalu dia menolong kami gitu, anak kami ini, tapi tidak terselamatkan Bapak Ibu. Habis 3M Bapak Ibu. Lalu tiba-tiba dari mana bayarnya? Ada seorang namanya pengusaha Indo itulah, ya. Tahu ya? Indofood, Indo apa, pokoknya Indo lah, gitulah, nggak usah sebut. Tiba-tiba datang ke Singapura, dia bilang, Pak Gultom berapa habisnya? 3M, saya bayar. Zaman dulu loh Pak, 3M Pak. Dia bilang begini, seluruh harta saya akan ku serahkan dan akan ku korbankan untuk kesembuhan Grace, anakmu ini Pak Gultom. Ku pertaruhkan semua hartaku untuk kesembuhan anakmu. Bayangin Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah bekerja. Saudara tahu ketika kami sedang putus asa, Bapak Ibu, saya baca kitab firman Tuhan dalam Yohanes pasal 7 apa pasal 8. Firman Tuhan berbunyi begini, lalu Yesus duduk bersama murid-muridnya dan Yesus berbicara kepada murid-muridnya begini, apa yang aku kerjakan hari ini kamu tidak akan pernah mengerti, tapi nanti kamu akan mengerti. Amin. Apa yang terjadi dalam hidup kita kadang-kadang kita tidak mengerti. Dan semua yang terjadi dalam hidup ini tidak bisa dijelaskan secara memuaskan. Hamba Tuhan pun tidak dapat memuaskanmu. Hanya Dia. Makanya Bapak Ibu, kalau ada jemaat yang sakit melebihi kapasitas saya sebagai hamba Tuhan, saya tidak gampang ngomong gini, tekun ya Pak, berdoa di balik masalah. Ada hikmat Tuhan. Konyol ini namanya Bapak Ibu. Harusnya gimana? Kalau kita tidak mampu pada kapasitas itu, dia bilang gini, Pak, kalau Tuhan izinkan ini terjadi kepada Bapak, mintalah hikmat dari Tuhan. Supaya Ia menjelaskannya, mengapa ini terjadi dalam hidupmu. Hanya karena Dialah bisa menjawab semua persoalanmu. Kami, apapun yang kami katakan, tidak akan pernah bisa memuaskan semua orang. Amin. Jadi gembala sini pun tidak akan pernah bisa memuaskan semua orang. Tidak bisa Bapak Ibu. Dia terbatas. Kami terbatas Bapak Ibu. Kami bukan Bapak yang sempurna. Tapi ketika anak kami meminta roti, kami tidak pernah kasih ular dan batu. Katakan amin. Hamba Tuhan itu kami Bapak ini, kami bukan sempurna. Kami banyak kekurangan. Tetapi ketika ada anak kami minta roti dan kami tidak pernah kasih batu dan ular. Itu prinsip seorang hamba Tuhan. Jadi saudara kasih nama Tuhan, melalui corona ini kita diingatkan kembali bahwa betapa rentannya hidup ini. Saudara-saudara, mari kita terus mencari Tuhan. Mari rubah paradigmamu. Lihat sudah karena corona ini sudah karena ketakutan fobia Bapak Ibu. Ke mall bisa, ngopi bisa kemana-mana. Tapi ke gereja gak mau, takut corona katanya. Bohong semua itu. Alasan Bapak Ibu. Coba bayang itu. Saya tanya, Bu, apa udah ibadah? Sudah. Tadi saya dengar firman Tuhan jam 10. Sambil nyuci katanya. Dia sambil nyuci dia tuh. Di mana hormatnya lagi kepada Tuhan beribadah coba. Sambil nyuci, jemur kain, beribadah, bayangin coba. Tapi inilah keadaan realnya. Dan melalui corona itu mungkin ada di PHK. Kemudian engkau usahamu bangkrut, tidak berkembang. Malah kami sekarang membangun jemaat itu dengan motivasi merubah mindset mereka. Kita tidak boleh tinggal diam, kita harus bangkit. Kami buktikan Bapak Ibu, kami bikin kontainer, bikin namanya ayam geprek, namanya serba 10.000. Datanglah dan singgahlah, bukan promosi. Karena kita tidak bisa tinggal diam, kita harus bergerak. Karena memang ini adalah paradigma yang baru. Mindset kita harus berubah. Mungkin kau sedang menjerit, iya. Mungkin kau lagi pada persoalan, iya. Tapi tidak mungkin kamu harus diam terus. Kamu harus bangkit.
Kita harus imani bersama dengan Tuhan, kita akan lakukan perkara yang besar. Jangan terpuruk, bangkit. Waktu itu Bapak Ibu kami mengakomodir semua jemaat supaya dia punya usaha, semua pekerjaan. Apa? Kami pergi ke Tukak Badung sana ada tempat ikan laut ya. Kami jual ikan jam 5 saya udah berangkat sebagai gembala bawa ikan jual ikan dan kemudian disuruh jemaat itu untuk ikan jual sayur, jual cabai semua pokoknya gitu bekerja gitu. Dan gembala ikut di dalamnya. Kita galang kekuatan. Jangan terpuruk. Tapi puji Tuhan hari ini mereka hebat. Ketika kami bikin gerakan 2000. Saudara mau memberkati 2000, 5000, 100.000 silakan. Tapi tiap minggu kita gerakan 2000 itu untuk misi. Dari kita untuk kita. Wow. Di tengah-tengah corona aku melihat Tuhan bekerja secara dahsyat. Persembahan yang 2000 itu mengalahkan persembahan yang biasa. Bisa mengalahkan Bapak Ibu. Orang-orang yang katanya tadi kehilangan pekerjaan, tetapi dahsyatnya luar biasa. Persembahan kita kalah dari gerakan 2000 itu. Sampai semua maju ke depan, masuk ke di tempatnya gini. Sampai anak sekolah minggu pun terlibat Bapak Ibu. Mereka ikut mengambil bagian. Saya bilang, wow, dahsyat. Jadi saudara, bagaimana kita mengalami paradigma yang baru, Bapak Ibu hamba Tuhan. Yang kedua adalah ketika ditanya seorang hamba Tuhan, di mana jatuhnya? Katakan di sini. Jangan di sini. Itu bicara soal tadi pertama unity, yang kedua kejujuran. Di mana kau jatuhnya? Katakan di sini. Kalau di sini, jangan di sana. Jujur di hadapan Tuhan. Berkata apa adanya. Saya pernah hampir dikibuli jemaat. Dia nangis di depan saya. Pak Gultom, tolong kami doakan ya. Kenapa? Anak saya belum bayar uang sekolah. Udah 3 bulan. Tujuannya apa? Supaya gereja bantu. Kan begitu. Lalu saya tanya, emang suami istri nggak ada tabungannya? Ada sih Pak, berapa? 20 juta. Ambil dulu. Bayar. Di tabungannya masih ada 20 juta. Ya ambil dulu. Nanti gimana untuk selanjutnya? Ya selanjutnya beriman. Ya kan? Malah gimana? Terus ada lagi orang begitu. Gajinya dulu di kapal pesiar. Ya kan gitu. 30 juta, 60 juta gajinya. Selesai itu kemudian selesai dia di kapal berkisar berapa tahunan gitu kan. Sampai ke Bali gajinya sekian gitu. Jadi manajer satu hotel. Gaya hidupnya itu gak berubah. Akhirnya dia terjebak. Dengan apa? Dengan kredit online itu, pinjaman online itu kan. Gitu. Lalu tiba-tiba terdesaklah dia. Orang di sini ada, di sana. Dia akhirnya kepusingan sendiri dia. Datang kepada saya. Pak, saya terjebak begini-begini. Terus, kalau kau datang kemari, lalu kudoakan, langsung semua itu hilang. Enggak, bayar. Ya, kau bertanggung jawab, bayar itu. Terus gimana caranya? Ya, itu mobil Brio ini, Honda Brio ini jual. Loh, kami harus pakai apa? Masa bodoh. Lu mau pakai apa, kek? Masa ngomongnya gitu? Nanti kalau ku jual ini, kami harus pakai naik kendaraan apa katanya? Gue bilang, masa bodoh. Kamu harus bayar jual itu, mobil. Kamu harus jujur dan bertanggung jawab. Kamu yang memulai, kamu harus menyelesaikannya. Dijual. Akhirnya dia, naik motor gitu. Kadang-kadang dia minggir-minggir gitu. Dia gengsi, karena dulunya orang berduit kan. Tiap bulan 60 juta. Bayangin coba 60 juta sebulan. Kalau beli keropok berapa truk itu Bu? Tapi dia nggak siap menjadi orang yang ketika dia dibawa. Udah pensiun. Dengan gaji katakanlah 5 sampai 8 juta jadi manajer di Bali ini. Tambah lagi kena corona begini. Coba. Nah saudara-saudara yang kasih nama Tuhan. Mari kita jujur di hadapan Tuhan. Anda jujur enggak? Sampai hari ini Bapak Ibu saya tetap konsisten mengembalikan persepuluhan. Sampai hari ini
Kayaknya kok gimana ya? Bayang coba gaji saya di Jakarta 15 juta dulunya. Tiba-tiba diutus di Bali jadi gembala. Berkat saya tiap bulan 3 koma, Pak. Tanggal 3 udah koma. Gajimu berapa? 1 koma. Tanggal 1 udah koma. Coba bayangin. Mengembalakan bawa punya istri. Bisa nggak cukup gitu? Nggak bisa. Tapi saya percaya Tuhan kita Allah Jehovah Jireh yang mempedulikan sampai hari ini. Saya jujur Tuhan, saya ini loh keadaan saya. Tapi 2 hal ini kumatikan dalam hidupku. Selalu saya belajar untuk mematikan 2 hal ini. Yang pertama adalah, aku telah matikan dalam hidupku itu, saya tidak gila pujian lagi. Oh Pak Gultom itu hebat begini. Nggak tergeming lagi saya dengar itu. Saya sudah mematikan pujian itu Bapak Ibu. Mau disanjung, mau diapa, enggak, bagi saya enggak penting bagi saya itu. Saya sudah mati itu. Yang kedua, saya tidak pernah terikat dengan uang. Ada uang ku nikmati, enggak ada, aku jalan terus. Sampai hari ini. Aku merdeka dalam keuangan. Makanya jemaat juga bisa di-take saya. Tiap minggu saya harus mengeluarkan 200.000 untuk beli anak sekolah minggu es krim. Belum lagi jemaat yang jauh dari Jimbaran datang ke sana, kadang-kadang kasih 50.000 untuk sekedar hanya untuk bensinnya. Coba Anda kalkulasi, bayangin coba. Dari 3.500.000, katakan 4 juta berkat saya. Cukup enggak? Enggak cukup. Tapi ada saja cara Tuhan memberkati. Yang pertama kita jujur, berkata apa adanya. Ini serius enggak kasih perpuluhan ini? Kalau dalam hal perpuluhan saja saudara enggak setia, bagaimana Tuhan mau percayakan yang besar? Tapi salah konsepnya begini. Ngasih perpuluhan itu begini, ada orang ngasih persepuluhan karena ada embel-embel di bawah firman Tuhan itu. Kan dikatakan kalau kita kembalikan milik Tuhan persepuluhan, maka Tuhan akan membuka tikak langit berkat dan menjauhkan belalang pelahap dan memberkati kita berkelimpahan. Kalau itu menjadi fokusmu, mengembalikan milik Tuhan, itu tidak terjadi. Itu sama seperti Matius pasal 7 itu berkata, ada 2 orang mendirikan rumah. Ada satu di atas pasir, satu di atas batu. Kalau iman itu di atas pasir, kau dirikan rumah, roboh, kau akan kecewa. Tinggalkan Tuhan. Tapi kalau dirikan di atas batu, mau diberkati Tuhan atau tidak, itu bukan urusan saya. Yang penting saya ini melakukan perintah Allah. Karena itu perintah Allah, aku dituntut ketaatan dan kesetiaan. Pada waktu kita melakukan dalam ketaatan dan kesetiaan, maka dengan sendirinya pintu surga terbuka. Katakan amin. Yang benar itu begitu. Soal diberkati oleh Tuhan atau tidak, itu bukan urusan saya. Tapi karena ini perintah Allah, maka aku lakukan dalam ketaatan dan kesetiaan. Pada waktu aku melakukannya dengan ketaatan dan kesetiaan, kebenaran firman Tuhan itu, maka firman itu memerdekakan kita. Pintu surga dengan sendiri terbuka. Dan hari ini terbukti Bapak Ibu. Kami bisa melewati masa-masa sukar. Jadi sikap kita ini menentukan seperti apa kita ke depan. Kita harus merubah paradigma cara pandang kita. Lakukan dengan tulus. Jujur. Berkata apa adanya kepada Tuhan. Seandainya saya kasih contoh begini. Saya makan uang gereja misalnya. Saya hamba Tuhan, saya makan uang gereja 2M. Lalu saya bersaksi mengaku dosa. Bapak Ibu, saya mau mengaku dosa bahwa uang pembangunan gereja yang 2M itu sudah saya makan. Ya kan? Mengaku dosa ini. Lalu uangnya saya pakai main perempuan. Tanggapan manusia apa? Hah? Kamu kan pendeta, kok melakukan itu? Gitu kan? Tapi kalau kita berkata jujur di depan Tuhan, Tuhan, aku telah makan uang gereja. Tuhan bilang apa? Bagus. Uangnya aku bikin main perempuan. Bagus. Bagus dibilang Tuhan. Sebelum kau berkata-kata pun aku tahu kata Tuhan. Tapi kamu hebat, kau jujur di hadapanku. Kau luar biasa, kau gentleman. Sebelum kau berkata-kata pun aku tahu kata Allah. Tapi kamu hebat, berani jujur, berkata jujur di hadapanku. Kau luar biasa. Makanya Daud betul berkata begini dalam Mazmur 139. Kemanakah aku akan lari dari hadapanmu Tuhan? Kemana? Ke gunung kau ada. Ke lembah kau ada. Bahkan ke dunia orang mati pun kau ada di sana.
Jadi Tuhan gak bisa kita kita spekulasi. Jujur saja berkata apa adanya. Jadi untuk masuk dalam paradigma yang baru, yang pertama adalah mari kita bersama-sama kembali kepada unity. Jangan tercerai-berai oleh karena corona ini. Yang kedua, supaya kita masuk kepada paradigma yang baru, kita harus menjadi orang yang jujur. Hati yang jujur itu diberkati oleh Tuhan loh, Bu. Yang ketiga terakhir, pada waktu, kalau saudara baca tadi, pada waktu orang ini mengalami sebuah masalah, yang lainnya itu tidak tinggal diam. Mereka bertanya bersama-sama, mereka berkata, di mana jatuhnya? Yang ketiga adalah care. Saudara tahu care? Apa itu Bu care, Bu? Care itu namanya care. Apa Bu? Care. Ya kan bro? Care itu kan care. Ya kan? Ya care. Jangan pada waktu ada orang yang di sekitarmu itu jatuh. Ya kan? Anda datang seolah-olah menjadi hakim dan Tuhan. Jangan. Gereja harus tempat pemulihan. Tanpa mempersoalkan. Suatu ketika ada jemaat kami mengkhianati saya. Sampai isu-isunya saya main perempuan. Kira-kira gitu loh. Saya diisu-isukan gitu. Saya biarkan aja, pada akhirnya dia keluar. Karena saya tidak melakukannya, saya berdiri tegak saja. Lalu tiba-tiba dia pergi ke sana, dia pergi ke sana. Akhirnya dia balik lagi. Balik dia bersembunyi-sembunyi di balik punggung jemaat supaya saya nggak lihat kalau saya khotbah gitu kan. Gitu. Lalu tiba-tiba suami istri saya panggil. Bapak Ibu, Bapak Sianu, Ibu mari maju ke depan. Wah udah geter-geter dia. Maju udah geter-geter. Apalah nanti dikatakan pendetaku ini. Kalau bentak orang Batak kan suaranya keras. Gemetar gitu kan. Menggelegar gitu. Pada waktu dia datang maju ke depan sama istri. Apa yang saya katakan kepada mereka? Saya peluk mereka berdua. Saya bilang, Bapak sudah lama menunggu kau pulang. Wah itu menangis jadi-jadinya Bapak Ibu. Menangis jadi-jadinya. Saya enggak persoalkan sampai hari ini apa yang diperbuatnya. Saya enggak pernah singgung-singgung. Saya hanya bilang, Bapak sudah lama menunggu kau pulang. Dia menangis Bapak Ibu. Waktu dia mau ceritakan itu saya bilang cukup. Yang lalu sudah berlalu. Mari kita lihat ke depan. Tetaplah semangat, tetaplah jadi orang baik. Ya. Karena kita kepeduli itu Bapak Ibu, ternyata dia membawa banyak orang untuk bersaksi Bapak Ibu. Dia bawa orang jiwa-jiwa. Sampai hari dia tertanam. Nah saudara-saudara yang kasih nama Tuhan, kalau ada persoalan di antara kita yang kuat imannya, yuk bangun dia. Bangkitkan semangatnya. Makanya kami itu ada namanya bukan komsel, tapi kami namanya KUL. Komunitas of Love. Jadi komunitas kasih itu tiap apa itu ada beberapa di Jimbaran, ada di mana-mana ada gitu kan. Nanti di Jimbaran Nusa Dua akan didirikan Februari ini pos PI lagi dan akan jadi gereja. Nah, di sana itu Bapak Ibu, kami KUL. Bukan memindahkan ibadah raya jadi miniatur dalam komsel, bukan, tapi kami itu sharing. Kemarin saya bawa sharing tentang Yohanes pasal 2. Tentang anggur di Kana, ya kan? Baca selesai, saya bilang, jemaat, pernah enggak kira-kira nih, dulu Anda waktu sekolah bercerita, baca buku cerita lalu disuruh sama gurunya bercerita. Ya kan? Oke, pernah Pak Gem. Oke, mulai hari ini, ayo, Ibu maju ke depan, ceritakan apa yang dalam ini. Ceritakan yang ini. Sehingga dia berkhotbah, melatih menjadi seorang pengkhotbah. Untuk jadi ketua-ketua KUL. Baru kemudian ibu ini. Dari 3 ini dapat Ibu. Dapat. Yang satu adalah taat. Ketaatan. Ya kan? Tunggu. Ya kan? Yang satu lagi, tunggu waktunya Tuhan. Berarti aku simpulkan, itu kairos. Ya kan? Satu lagi itu adalah kan, apa gitu. Dalam Yohanes pasal 2 itu. Bukan berarti ketika Yesus diundang gak ada masalah. Selalu ada masalah. Tetapi menjadi selesai, Maria membawanya masalah itu kepada siapa? Pada Yesus. Itu namanya keterbukaan, menyelesaikan masalahnya kepada Yesus. 3 poin dapat. Sehingga mereka terlatih Bapak Ibu.
menjadi seorang ketua-ketua call. Ketika aku saya tempatkan, mereka udah bisa bicara. Melatih mereka, equipping mereka menjadi seorang leaders. Saya tidak akan pernah takut. Kalau saya tersaingi, enggak. Saya tidak pernah takut Bapak Ibu. Siapa yang lebih hebat, saya munculkan. Pemimpin harus melahirkan pemimpin. Itu yang benar. Jadi saya semakin ringan Bapak Ibu. Kalau call tidak harus lagi saya hanya mengevaluasi. Nanti ayatnya ini ya, kamu yang cerita, ngobrol. Bukan soal benar atau salahnya, ayo cerita. Sehingga mereka terlatih Bapak Ibu. Amin. Jadi Bapak Ibu kalau ada di antara saudara yang sedang mengalami, mungkin saudara sedang mengalami kelebihan. Ayo jangan tutup mata, bantu mereka, tolong mereka. Kami begitu, kami bikin semacam gaya hidup. Kalau ada antara kalian diberkati, ayo jadi berkat. Nah yang satu datang, dia jualan jualan di pasar. Bayangin orang miskin loh, di pasar itu nempel-nempel di pasar, taruh meja begitu, dia jual-jual tisu, karena dia unggasan sana kan, daripada keluar kan, tisu, sabun, sunlight itu dijual dia. Tapi karena cintanya akan Tuhan, dia kemarin saya menangis, itu kasih perpuluhan 600 ribu, saya menangis, Tuhan di masa-masa sulit ini mereka berani loh. Lalu Pak Gem ini ada sedikit berkat, sunlight ini, satu lagi ini ada beras, ini, yang satu lagi ini ada minyak goreng. Kami kumpulkan jadi Bapak Ibu. Karena kami mengajarkan kepedulian dari kita untuk kita. Coba orang-orang yang sederhana Bapak Ibu. Biar kamu orang kaya kalau hatimu pelit-pelit Bapak Ibu. Ini orang yang nempel-nempel di pasar, kadang-kadang digusur sana, digusur sini. Tapi dia kasih kemarin persembahan, dia konsisten 300, 400, 600. Kemarin saya terkejut 600. Iya Pak Gem, saya dapat berkat begini-begini. Kenapa? Kita care. Sehingga semua diberkati. Perhatikan Bapak Ibu. Kalau kita mau berubah paradigma di tahun ini, dalam keunitian, baru kejujuran, baru apa ketiga? Care. Perhatikan baik-baik kekuatan dasarnya. Bayangi Bapak Ibu, mata kapak itu besi jatuh ke dalam air. Perhatikan, jatuh ke dalam air. Lalu Imam Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sungai itu. Bayangi Bapak Ibu, mungkin enggak, mata kapak itu naik ke permukaan. Coba bayangin Bapak Ibu. Dahsyatnya keunitian, kejujuran, dan saling peduli. Dia mendatangkan kuasa dan mujizat Tuhan. Katakan amin. Nah, waktu saya gali dalam bahasa Ibrani, begini, ceritanya begini. Jadi, mata kapak itu jatuh ke sungai, lalu Imam Elisa memotong sepotong kayu, dilemparkannya ke sungai itu, lalu mata kapak itu naik ke permukaan air, lalu mendatangi dari mana asal lemparan kayu itu. Misalnya kalau Pak Gembala ini misalnya yang melemparkan, misalnya jatuh mata kapaknya di sini, lalu lemparkannya ranting kayu itu di sini, lalu mata kapak itu naik ke permukaan. Lalu kapak itu mendatangin Pak Gembala. Berkat itu akan mendatangimu. Katakan amin. Berkat itu akan datang dengan sendirinya kepadamu. Pak Gultom, aku udah lama jatuh. Enggak mungkin, sulit aku untuk dipulihkan. Itu katamu, bukan kata firman. Sedalam apapun kau jatuh hari ini, kuasanya tidak pernah berubah. Dia mampu melakukannya. Mengangkatmu dari terpuruk manapun. Usahamu yang terjatuh sampai pada titik itu. Mari bersama-sama beriman kepada Tuhan. Dia bisa angkat itu. Dan berkat itu akan mendatangimu dengan sendirinya. Amin. Amin. Apapun perkiraan orang tahun 2022. Maaf ini. Dengan sangat lantang katakan persetan dengan apa yang katakan mereka. Saya lebih percaya kebenaran firman Tuhan daripada tafsiran mereka. Saya lebih percaya bahwa Allah yang saya percaya adalah Allah Immanuel. Apapun perkiraan mereka, apapun kata nubuatan mereka, itu hanya batas nubuatan. Belum itu bisa dibuat-buat, bisa dan nubuatan itu tidak bisa terjadi kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, itu terbantahkan semuanya. Amin. Amin. Kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan akan tolong kita. Maka tahun 2022, Allah kita
Allah besar dan dahsyat Dia. Mari kita angkat pujian coba yuk. Pemain musik semua. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Cek. Dengan iman nyanyi ini Pak, teriak. Karena di dalam pujian Allah bekerja. Besar dan perkasa Allah kita coba. Besar dan perkasa Allah kita. Besar dan dahsyat Dia. Besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita. Besar dan perkasa Allah kita. Besar dan dahsyat Dia. Dahsyat Dia. Angkatlah panjimu, haleluya. Angkatlah panjimu dan suaramu. Puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita. Dan perkasa Allah kita. Besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita. Besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa. Besar dan perkasa Allah kita. Besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu. Panjimu dan suaramu. Pujilah Sang Raja. Puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita. Besar dan dahsyat Dia. Ku jatuh cinta padanya. Tambah dan dalamnya. Tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya. Tambah dan dalamnya. Tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indah dan semakin indah. Oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya. Tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Amin. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Katakan, ku tak dapat hidup. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Katakan, kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Oh, kasih Yesus membeban hatiku, karena kasih-Nya ku merasa teguh. Mari angkat tanganmu, kasih Yesus. Kami diingatkan kembali supaya kami tidak tercerai-berai. Kami Tuhan diingatkan untuk kami tetap unity, bersama-sama ketika kami menghadapi masa-masa sukar ini Tuhan. Sekalipun Tuhan keadaan di sekitar kami mungkin tidak seperti yang kami pikirkan, tetapi ketika kami bersama-sama menyelesaikan persoalan, maka Tuhan sendiri akan bekerja dan melakukan bagiannya. Ajar kami Tuhan menjadi orang-orang yang jujur di hadapan Tuhan, berkata apa adanya. Ajar juga kami Tuhan menjadi care dengan orang lain di sekitar kami. Bapa, mari Tuhan Engkau pakai kami untuk kami membangun Tuhan, bukan merobohkan. Mengingatkan ya Tuhan dan membawa orang-orang yang sedang mengalami Tuhan kejatuhan. Untuk kami lebih peduli, memberikan hati kami untuk membawa mereka kepada Tuhan.
Kami percaya Tuhan, ketika hal ini akan mendatangkan kuasa dan mujizat Tuhan. Tuhan akan perintahkan Tuhan berkat-Mu akan tercurah dan memberkati Tuhan sidang jemaat-Mu. Berkati hamba-Mu di tempat ini, gembala, seluruh staf pelayanan, tim pelayanan Tuhan. Berkati mereka. Kiranya gereja-Mu berkembang, bertumbuh ya Tuhan ya Yesus. Kami berdoa bagi seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, supaya diingatkan kembali yang sudah lama tidak beribadah. Tuhan ingatkan kembali mereka supaya pulang. Untuk kembali Tuhan beribadah kepada Tuhan. Supaya kami Tuhan boleh melihat Tuhan. Tuhan sedang melakukan bagiannya ya Tuhan. Berkati kesehatan hamba-Mu ya Tuhan. Pak Ajen, Ibu, serta seluruh Tuhan pekerjaannya, pelayanannya diberkati oleh Tuhan. Kiranya tangan-Mu yang kuasa melindungi dari segala apapun yang terjadi ya Tuhan. Bahkan Tuhan genaplah Tuhan, Mazmur 91 terjadi dalam keluarga hamba-Mu ini. Maka malapetaka akan terhilang. Segala usaha apapun Tuhan yang mereka akan bangun, Tuhan memberkati mereka. Karena perlindungan-Mu Tuhan ada di tengah-tengah hamba-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Bagi Tuhanlah segala kemuliaan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapak, kembali kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan dan kasih Tuhan. Sehingga ibadah pada hari ini boleh berjalan dengan baik. Khususnya firman Tuhan yang telah ditaburkan dan kami percaya tidak akan kembali dengan sia-sia Tuhan. Dan yang lebih utama lagi, kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Engkau mengingatkan kami mengenai kesatuan Tuhan. Unity, kesatuan itu adalah pokok utama untuk kami bisa bersatu untuk maju Tuhan. Kalau kami bercerai, kami akan runtuh Tuhan. Kami boleh berubah paradigma kami, cara pandang kami seperti cara pandang Tuhan. Bapa, kami juga harus memiliki kejujuran dan peduli akan orang-orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu ini Tuhan, berkati hamba-Nya, pakai dia lebih lagi Tuhan. Jauhkan dari segala mara bahaya apapun juga. Terima kasih Bapa. Dan juga untuk jemaat Tuhan yang hadir pada pagi siang hari ini Tuhan. Berkat Tuhan juga sama turun atas mereka. Tetapi kasih Tuhan tidak akan pernah berpisah daripada kami Tuhan. Tuhan akan menyertai mereka, melindungi mereka, menjauhkan dari segala mara bahaya, menjauhkan dari segala virus-virus corona apapun juga Tuhan. Tuhan jauhkan daripada mereka. Sehingga mereka boleh kembali minggu depan dalam tubuh yang sehat. Karena berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk ibadah pada hari ini. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Saudara, mari kita angkat kedua tangan kita dan katakan amin, maka ini akan terjadi dalam hidup saudara. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah apa yang engkau kerjakan, dan diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup takut akan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, sehingga kemanapun kita pergi, hidup kita akan beruntung. Tuhan akan membuat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Dan engkau akan terus naik dan tidak akan turun. Dan apapun yang engkau kerjakan, Tuhanlah yang membuat berhasil. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas tanganmu
Silakan duduk, silakan bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.